Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kimi selaku dosen pengampu Psikologi Lintas Budaya untuk memenuhi tugas Psikologi Lintas Budaya tentang mengenalkan budaya Jawa Tengah. Halo, perkenalkan nama aku Sasha Tolina Anjali. Aku Mary Cahyani. Dan aku Muhammad Anas. Jane iki wong loro kuwi lewat ndi to kok suwimen tak teko-teko. Oh iki ra kok suwimen to dewene kowe. Iya ngasar ki panas lagi. Mangmu gak demen kok, Sa? Ora kok cedek. Mangmu gak apik banget toh, tradisional, akeh ukir-ukirane. Iya, soalnya iki jenenge Mas Joglo asli teko Jawa Tengah. Walah, soalnya aku lagi tahu roh masa ini iki. Iki jenenge Mas Joglo, Nas. Ciri khas rumah joglo sendiri dapat dikenali pada atapnya yang berbentuk tajuk atau semacam atap piramida yang mengerucut. Rumah joglo juga memiliki 4 tiang utama atau yang dikenal dengan nama sokoguru, yang berfungsi sebagai pondasi utama untuk menampung seluruh bagian rumah. Tak hanya itu, rumah joglo umumnya terdiri dari 3 bagian, yaitu pendopo atau bagian depan yang biasanya digunakan sebagai ruang tamu, peringgitan atau bagian tengah, dan dalam atau ruang utama yang biasanya digunakan sebagai ruang kumpul keluarga. Walah, ternyata akeh ya arti rumah joglo. Tak kira rumah biasa. Wes ya, malah bahas omah mending dia langsung masuk wae. Yap. Yuk. Kowe udah pengen ngombe apa? Wes gak usah repot-repot. Yo, ibu bapakmu nanti sih? Ya nyamene mesti do kerja sih. Saya garap tugasnya ledeng bar. Aku jam 1 meh kerja. Gak mau ya aku ngenteni kowe Nas. Assalamualaikum Bu. Walah nggih, mengke nggih. Nembe garap tugas niki. Mengke. Walah nggih nggih. Nggih pun Bu. Assalamualaikum. Nelpon siapa kok? Nadanya halus banget kok. Ibuku kene. Biasanya juga ngegas. Tau ngegas. Kuwi iki jenenge Jawa alus nah. Kan aku ngomong karo wong tuwa kudu nganggo basa Jawa alus, kecuali ngomong karo kancamu kuwi kudu entuk nganggo basa Jawa kasar. Emang kok ora pernah sinau basa Jawa? Gak pernah diajar ya aku bahasa Jawa. Oh, jebulane bahasa Jawa iki akeh to. Akeh Jawa Tengah ki akeh budayane, tapi zaman saiki cah cilik ra ono sing iso krama Inggil. Isone mung nggih. Lho ya apa meneh tak cilik-cilik wi udah diajari wong tuane ngomong bahasa Indonesia mbek Inggris to. Lah yo, cah cilik zaman saiki isone ki mung kowe karo wong gedhe ra sopan, ngerti ra? Lah iki mau kok ono geber-geber akeh ya apa sa? Wayang berasal dari kata mahyang yang artinya menuju kepada roh spiritual, dewa, atau Tuhan Yang Maha Esa. Ada juga yang mengartikan wayang adalah istilah bahasa Jawa yang bermakna bayangan. Hal ini disebabkan karena penonton juga bisa menonton wayang dari belakang kelir, atau hanya bayangannya saja. Wayang kulit dimainkan oleh seorang dalang yang juga menjadi narator dialog tokoh-tokoh wayang, dengan diiringi oleh musik gamelan yang dimainkan sekelompok yayaga dan tembang yang dinyanyikan oleh para pecinden. Tak hanya itu, pertunjukan wayang kulit telah diakui oleh UNESCO sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan menjadi warisan yang indah dan berharga. Wayang kulit lebih populer di Jawa Tengah dan Timur. Wayang kulit tidak hanya menjadi hiburan semata,
tetapi menjadi sarana yang menghibur dalam menyampaikan nilai-nilai sejarah, makna budaya, hingga ajaran moral kepada masyarakat yang menjadi penontonnya. Wayang kulit menjadi pertunjukan yang biasa diadakan pada berbagai upacara keagamaan, acara adat, hingga perayaan budaya di wilayah Jawa Tengah. Pertunjukan wayang kulit sendiri biasanya memakan waktu yang lama, tetapi durasinya dapat divariasikan. Durasi pertunjukan wayang kulit tergantung pada berbagai macam komponen di dalamnya, seperti gaya pertunjukan, cerita yang dipilih untuk dibawakan, hingga tradisi setempat yang menetapkan biaya pementasan. Pementasan wayang kulit yang masih bersifat tradisional dan mengadaptasikan cerita epik dari Hindu, contohnya Ramayana atau Mahabharata, yang bahkan dapat berlangsung selama beberapa hari lamanya karena banyak filosofi dan makna yang disampaikan. Ngomong-ngomong ki ning Jawa padha ana penari-penarine ku ya. Sing babae ayu-ayu ki lho. Apa ya? Yang pertama ada tari gambyong. Tari gambyong merupakan salah satu tarian klasik yang berasal dari Surakarta, Jawa Tengah. Tarian ini memiliki akar dari kesenian rakyat yang berkembang di kalangan masyarakat pedesaan Jawa. Pada awalnya, tari gambyong merupakan bagian dari upacara adat sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang melimpah. Tarian ini kemudian berkembang dan mendapat perhatian dari kalangan keraton, terutama keraton Surakarta, yang lalu menyempurnakannya menjadi tarian keraton dengan pakem dan gerak yang lebih halus serta penuh makna estetika. Nama gambyong diambil dari nama seorang penari terkenal di masa lalu, yaitu Sri Gambyong. Ia adalah penari yang sangat pawai dan terkenal di kalangan rakyat karena kemampuan yang luar biasa. Ia diundang untuk menari di lingkungan keraton. Sejak saat itulah tarian yang ia bawakan dikenal sebagai tari gambyong dan menjadi bagian dari seni pertunjukan kerajaan. Ciri khas dari tari gambyong terletak pada gerakan tubuh yang lembut, penuh kelembutan, dan memancarkan keanggunan atas perempuan Jawa. Tarian ini menggambarkan sikap lemah lembut, kerendahan hati, dan tata krama yang tinggi. Gerakan sangat dominan pada tangan, kaki, kepala, dan tatapan mata penari. Tarian ini biasanya diiringi oleh musik gamelan dengan lagu pembukaan Gembira Sawit yang melantun lembut dan penuh harmoni. Penari biasanya mengenakan kain batik, kemben, dan selendang panjang berwarna cerah yang diikatkan di bahu atau pinggang sebagai pelengkap estetika. Fungsi tari gambyong pada masa kini lebih sering sebagai tarian penyambutan tamu kehormatan, baik dalam acara resmi pemerintahan, upacara adat, maupun pertunjukan seni. Selain sebagai sarana hiburan, tari gambyong juga menjadi media pendidikan karakter dan pelestarian nilai-nilai budaya Jawa. Dengan demikian, tari gambyong bukan hanya sebuah pertunjukan seni, tetapi juga simbol identitas budaya Jawa Tengah yang kaya akan filosofi dan nilai estetikanya. Yang kedua, ada tari serimpi. Tari serimpi merupakan tarian klasik yang sangat sakral, berasal dari lingkungan Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Tarian ini pertama kali muncul pada abad ke-17 pada masa pemerintahan Sultan Agung dari Mataram. Sebagai tarian keraton, tari serimpi memiliki kedudukan tinggi dan dulunya hanya ditampilkan dalam acara-acara penting kerajaan seperti penobatan raja, pernikahan bangsawan, atau penyambutan tamu agung. Tari serimpi ditarikan oleh 4 penari wanita yang masing-masing melambangkan unsur kosmis, yaitu api, air, tanah, dan udara. Keempat unsur ini menggambarkan keseimbangan alam semesta. Gerakan dalam tarian ini sangat pelan, tenang, dan lembut, seolah penari sedang melayang dan menari di udara. Setiap gerakan mencerminkan sikap anggun, penuh kelembutan, serta mencerminkan tata krama wanita Jawa yang halus dan santun. Meskipun terlihat lembut, tari serimpi sebenarnya memiliki makna simbolik yang kuat. Dalam beberapa versi tarian ini menggambarkan pertarungan antar dua kekuatan, itu kebaikan dan kejahatan. Hal ini digambarkan melalui gerakan yang perlahan namun tegas. Dan dalam beberapa versi tari seperti serimpi ludira madu, penari membawa properti seperti keris atau pistol mainan yang digunakan untuk melambangkan konflik. Namun, konflik dalam tarian ini tidak pernah digambarkan secara kasar atau keras, tetapi dibawakan dengan elegan dan penuh kehalusan.
Tari serimpi menggunakan busana tradisional keraton seperti dodot, kain batik panjang, selendang, dan hiasan rambut seperti kondet dan cunduk mentul. Musik pengiringannya berasal dari gamelan Jawa dengan irama pelan yang mendayu-dayu, seolah membawa penonton masuk ke suasana batin yang damai dan tenang. Tari serimpi memiliki beberapa varian seperti serimpi Sangopati, serimpi Renggawati, dan serimpi Ludiramadu. Masing-masing dengan cerita dan gaya yang berbeda, hingga kini tarian ini tetap dijaga dan dilestarikan oleh para abdi dalam keraton maupun seniman-seniman tari klasik. Tarian ini bukan sekedar hiburan, tetapi juga warisan budaya yang merefleksikan falsafah hidup masyarakat Jawa yang menjunjung keseimbangan, kehalusan budi, dan keharmonisannya. Ya wis ayo balik ke sawan no. Aku yo meh kerja iki. Ayo, tapi kok terke aku deket dawet ayu sih ya. Dawet ki apa sih? Kok tak duduk wes ayo. Ayo. Wes aku main beli sih. Wes hati-hati ya, hati-hati nek kepelosok di sawah. Apa tuh? Dadah. Nah, iki lho Nas, sing jenenge dawet ayu. Dawet ayu atau es cendol merupakan salah satu kuliner khas yang sangat terkenal yang berasal dari kota Banjarnegara, Jawa Tengah. Yang disebut cendol adalah sebuah gumpalan-gumpalan kecil berwarna hijau yang terbuat dari tepung beras, yang disajikan dengan es serut, santan, daun pandan, dan gula merah. Minuman ini akan sangat pas jika diminum pada saat cuaca sedang panas. Selain itu, ganggang centong yang biasanya digunakan untuk mengambil dawet ayu dari gentong terbuat dari pohon kantil. Ganggang ini menggambarkan sosok seorang putri pewayangan dari Jawa yang dipercaya memiliki paras cantik layaknya Dewa Srikandi. Tak hanya kesegaran dan rasanya yang bisa menggoyang lidah, bagi masyarakat Jawa, minuman ini memiliki sejarah panjang dan kenangan tersendiri. Pasalnya, dawet ayu selalu hadir pada saat upacara adat, mulai dari pernikahan hingga sebuah pagelaran budaya. Jika dicermati, pada saat upacara pernikahan, dawet ayu memiliki makna sebagai sumber rezeki bagi kedua mempelai. Gambar pewayangan Semar dan Gareng yang biasanya berada pada gerobak dawet ayu memiliki filosofi mareng. Mareng ialah bahasa Jawa kuno yang biasanya dipakai oleh nenek moyang yang merujuk kepada musim kemarau. Ketoprak adalah salah satu seni pertunjukan tradisional Indonesia yang berasal dari Jawa. Pertunjukan ketoprak dilakukan dengan alat musik tradisional sederhana seperti lesung dan alo, yang digunakan untuk menciptakan irama. Nama ketoprak sendiri berasal dari suara prak-prak yang dihasilkan dari tabuhan alat-alat tersebut. Awalnya, ketoprak hanya berupa hiburan rakyat yang sederhana tanpa cerita yang rumit. Namun, seiring waktu, pertunjukan ini berkembang menjadi bentuk seni teater tradisional dengan cerita yang lebih kompleks. Ketoprak biasanya mengangkat tema cerita dari legenda, mitos, sejarah, atau kisah-kisah kerajaan Jawa. Misalnya, cerita tentang Panembahan Senopati, Roro Jonggrang, atau Babatanan Jawa. Dalam penyajiannya, ketoprak sering memasukkan unsur humor, kritik sosial, dan pesan moral yang menjadi ciri khasnya. Selain itu, perkembangan ketoprak juga memungkinkan cerita-ceritanya disesuaikan dengan konteks zaman. Kesenian ketoprak memiliki nilai filosofis yang dalam, karena tidak hanya menyuguhkan hiburan, tetapi juga menyampaikan pesan moral dan kearifan lokal. Meski popularitas ketoprak mulai menurun dengan hadirnya berbagai hiburan modern, seni ini masih bertahan di beberapa daerah. Ketoprak bukan sekedar seni pertunjukan, tetapi juga bagian dari identitas budaya Indonesia. Seni ini mengajarkan nilai-nilai leluhur yang relevan hingga kini, seperti gotong royong, cinta tanah air, dan penghormatan terhadap leluhur. Sebagai warisan budaya, ketoprak terus dijaga dan diwariskan agar generasi mendatang tetap mengenal dan menghargai kearifan lokal Indonesia.